Halo, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini, hari Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah ada di Aries. Aries itu energinya adalah kita mulai bergerak, kita mulai satu hal yang baru. Aries adalah zodiak pertama di antara 12 zodiak. Jadi ini energinya kayak energi terbarukan. Dan pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat ini bulan sudah mulai mendekat ke Jupiter. Kira-kira sekitar pukul 3, 4 sore, 5 sore. Bulan akan conjunction dengan Jupiter yang ada di 8 derajat 13 menit Aries. Dan membuat trine dengan Venus. Venus ada di 4 derajat, berarti dari pagi, dari pukul 12 siang itu bulan dan Venus sudah membuat trine. Dan di zodiak api, nah bulan ada di Aries dan Venus ada di Leo. Selain itu juga kita lihat ini garisnya sih terang ya, terang banget, artinya derajatnya dekat gitu ya. Dan termasuk yang cukup jelas adalah Mars dan Pluto. Ini yang warnanya merah adalah Saturnus dan Matahari, dan ada lagi segitiga yang lain itu dengan Merkurius, South Node, dan Uranus. Oke, jadi kalau menurut saya hari ini kita melihat hal yang positif. Kalau saya melihatnya ini jelas hal yang positif ya. Kita bekerja dengan tim kita, dengan leadership yang kuat, dengan kejelasan akan apa yang kita perjuangkan. Itu adalah suasana kerja yang sangat positif. Kalau ini bukan di lingkungan kerja, adalah ketika kita bersama orang yang kita sayangi, entah dengan ayah kita, atau suami kita, atau dengan istri kita, sama aja. Tinggal kita menempatkan diri di mana. Ini kita merasa bahwa kita dalam satu perahu, istilahnya ya, senasib sepenanggungan. Jadi kalaupun ada masalah, kita nggak melihatnya sebagai di mana itu masalah saya ya, gitu kan. Itu kalau udah nada sinis itu kan, how is that my problem, gitu kan, itu udah nada sinis ya. Ini enggak, jadi sama-sama melihat masalah bersama dan mencoba untuk menyelesaikan bersama. Dan ini energinya sangat intens, dan kita terdorong untuk bisa saling membantu kalau kita bersedia. Dan ini juga terlihat istilah kalau kita bersedianya itu ada di gambar sini. Agak sukar ngelihatnya, tapi saya melihat Yod, ujungnya ada di Chiron retro, dengan sextile-nya adalah South Node dan Merkurius. Jadi kalau kita melihat Yod-nya ini sebagai saran, karena Yod itu di dalam chart adalah sarannya adalah yang penting kita perbaiki dulu. Kita bisa diskusi tentang apa aja, dan kita punya kesempatan untuk kalau berdiskusi dan kita memastikan kepala kita dingin dan belajar dari pengalaman masa lalu, tidak mengulang hal-hal yang salah gitu ya, maka kita mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik ya. Itu jelas di sini. Chiron sebagai ujung dari panah antara Merkurius yang ada di Virgo dengan South Node ada di Scorpio. Ini tuh benar-benar situasi di mana kita udah belajar dari pengalaman, karena kita sedang bergandengan tangan ya, bulan dengan Jupiter trine dengan Venus is very good ya, sangat auspicious. Dan Jupiter juga sedang trine dengan Ceres, artinya semua tuh saling bantu. Kalau ini adalah masalah keuangan, masing-masing juga terbuka untuk melihat apa yang bisa dikontribusikan selama itu masuk akal. Masuk akalnya itu juga penting di sini. Jadi kalau kita tidak bisa menjelaskan bahwa yang kita butuhkan, yang kita minta itu tidak masuk akal, maka tidak akan ada orang yang ingin memberi bantuan. Tetapi untungnya dengan Merkurius yang pada saat ini juga membentuk
transit yang sangat positif. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan baik. Dan kalau 3 kartu saya baru melihat sekarang, gambar beruang itu kan tentang kita berdaya, kita tuh bukan victim, kita bisa mengupayakan. Tapi kita memang harus belajar dulu, dan itu yang kita lakukan sekarang. Belajar dalam arti kata kita meneliti, menelaah, mengkaji situasinya seperti apa. Pada akhirnya, setelah kita menemukan semua alternatif, kemungkinan dari apa yang bisa menjadi tindakan buat kita memecahkan masalah, semuanya itu kembali relatif karena tergantung kita sendiri. Seberapa jauh kita berani mengambil resiko, seberapa jauh kita berani menghadapi situasi, seberapa besar ketakutan kita untuk berhadapan dengan demon-nya kita. Demon itu ada di dalam hati kita. Apa yang paling kita takuti? Misalnya yang paling banyak memberi rasa takut pada seseorang adalah pikiran tentang apa yang akan dipikirkan oleh orang tua kita, apa yang akan dipikirkan oleh pasangan kita. Sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita berani mengatakan mengambil dia sebagai option, biasanya yang menghentikan kita untuk berpikir lebih jauh daripada itu adalah takut akan apa reaksi orang. Kalau kita takut dengan reaksi orang, kita sebenarnya nggak pernah tahu jawabannya juga, dan banyak sekali penyesalan itu terjadi karena ketakutan tersebut. Bahwa kadang-kadang setelah kita mengatakan sesuatu akan ada konflik, ada konfrontasi, itu benar. Tetapi seberapa jauh konfrontasi itu bisa membuka jalan untuk perbaikan. Dan karena tadi yodnya ada di Chiron retro, maka kalau saya pribadi di sini melihatnya bahwa jalannya adalah kita berani menghadapi. Jadi kita keluar dari status quo. Pilihan kita untuk diam saja, untuk membuatnya selalu menjadi rahasia, itu tidak membawa kemana-mana. Kita bisa breakthrough ketika kita berani mengungkapkan apa adanya dan menerima bahwa kebenaran ini akan memberi respon, tetapi respon seberat apapun itu membuka jalan untuk perbaikan. Itu yang saya lihat dari sini. Tapi tergantung kita ya. Jelas sekali kalau kita belum siap untuk membuka masalah apa adanya, belum berani untuk berkata jujur, rasanya itu juga hak prerogatifnya semua orang. Tapi semua ada risikonya ya. Semua ada risikonya. Kalau orang yang kita sembunyikan informasi darinya, itu menemukan informasi itu later on gitu ya, itu jauh lebih besar dampaknya daripada sekarang. Atau sebaliknya, anyway kembali lagi tadi gambarnya adalah kunci. Semua orang punya hak untuk memutuskan. Miracle healing, exactly ya. Jadi expect a miracle. You have prayed for assistance and it is forthcoming. The more completely you surrender your situation to God, the more rapidly you will realize your healing. Jadi kita let go, kita minta bantuan yang maha kuasa, yang maha mampu. Dan kita berpegangan pada prinsip tidak menyembunyikan sesuatu yang penting buat orang lain. Karena kalau kita menyembunyikan sesuatu itu, reaksinya orang pertama adalah dia merasa diperlakukan seperti orang bodoh. Dan itu tidak mudah untuk memaafkan ketika mereka mengetahui. Yang kedua, kalau dia punya hubungan yang begitu dekat, saya pikir kamu teman saya pikir kamu orang yang saya cintai, akan membuka semua cerita, tetapi ternyata kamu menutupi, ternyata kamu berbohong. Itu jauh lebih berat ketika dia menemukannya sudah terlambat atau mendengar dari orang lain, bukan dari kita. Nah, jadi kalau miracle healing adalah, kalau menurut saya, keberanian untuk kita mengatakan dan kita punya kesempatan untuk menjelaskan duduk perkaranya dari mata kita, dari cara pandang kita. Kelebihannya kan itu. Tapi untuk mampu mengatakan apa yang kita sembunyikan, udah pasti disembunyikan tuh artinya kan kita berat. Sampai kita mampu mengatakan itu membutuhkan keberanian yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa sampai pada titik itu. Barangkali cuma 30% kalau saya melihat. Lebih banyak orang yang tidak mengatakan, hanya tinggal tunggu waktu aja.
Atau mungkin udah apatis juga bahwa ini nggak bisa diperbaiki, padahal kalau di gambar langit tadi udah jelas bahwa ini bisa diperbaiki, miracle healing, berkali-kali udah disampaikan. Oke, previous eventnya adalah The Spider, creative project, ini pekerjaan, networking, ya. Jadi ini dalam pekerjaan, burden. What burdens are you carrying in this part of journey? Iya, jadi kita punya beban di dalam pekerjaan, dan ini ada ketakutan yang membayangi. The masker asks you to identify how fear may be affecting you in this part of your journey. Jadi kalau di sini juga jelas dari tadi ya, ini ada kesempatan untuk healing, tetapi ini sukar buat kita untuk healing, untuk memperbaiki, terutama dalam pekerjaan, karena kita udah terlalu terbebani dengan either kebohongan yang udah numpuk, ketakutan yang sudah numpuk, atau memang kita nggak tahu mesti melepaskan beban, minimal beban psikologis dari apa yang kita sandang, kita panggul, kita tanggung. Apa ya bahasa Indonesianya? Oke. Kita lanjut. Wow. Ini situasinya adalah kita tidak tahu mesti ngapain. Kita akhirnya berhenti karena so confused ya. Challenge-nya adalah kita tidak membuka masalah ini untuk dibahas bersama. Jadi kita pendam sendiri, kita mencari sendiri pemecahan masalahnya. Tapi karena berada di tantangan, sebenarnya masalah ini baru bisa diselesaikan kalau kita bahas. Advice-nya, difficult transition, can't release the past, feeling all alone, loss, sorrow, betrayal. Wow, jadi kan situasinya kita nggak tahu mesti ngapain. Kita pikir kita harus mencari sendiri jawabannya. Tetapi ini sarannya adalah mungkin memang kita harus merasakan perasaan beban itu sebagai pelajaran, karena sepertinya memang masih ada kesalahan di cara pandang kita. Jadi kita berpikir dengan cara yang salah. Somehow itu yang aku lihat. Jadi kayak ini tuh ngasih tahu, kalau kamu cara berpikirnya kayak gitu, kamu gak pernah keluar dari masalah kamu. Semuanya yang menghambat kamu keluar dari masalah ini adalah keterbatasan kita dalam berpikir. Dalam arti kata, kita kayak gak punya option sama sekali. Kayak kita gak punya option sama sekali. Tapi karena sarannya adalah Six of Swords terbalik, barangkali memang kita harus memahami dulu situasinya seperti apa. Apa sih sebenarnya salah kita dalam berpikir? Jadi memang kadang-kadang saya sering mendengarkan orang berkeluh kesah tentang pekerjaan kepada saya. Saya punya pengalaman lumayan ya, dan saya biasanya kalau mendengar orang berkeluh kesah pada saya, bilangnya mau tanya saya harus bagaimana. Buat saya jelas sekali jawabannya adalah berani bertindak. Tetapi seperti mereka itu sudah punya keputusan, ini harus begini. Jadi ketika saya sampaikan ini sebaiknya begini karena situasinya seperti ini, dan saya kan berjarak. Jadi saya bisa melihat masalahnya itu dia tuh terlalu namanya preokupasi ya. Selalu berpikir tentang ini nanti gimana gitu.
saya tuh ingin mengatakan kenapa harus berpikir tentang sesuatu yang belum ada di tangan, dan itu satu-satunya cara adalah untuk berani menghadapi dan melihat sendiri bagaimana reaksinya. Begitu kita tahu reaksinya, kita bisa mencari strategi yang berikutnya. Tetapi somehow teman-teman saya itu biasanya stuck di situ, stuck di masalah. Setiap kali dikasih solusi, dia selalu kembali ke masalah dan nggak bisa diajak pergi kemana-mana. Nah, kalau teman saya tersebut masih terperangkap di masalahnya, diajak keluar dari masalahnya, melihat alternatif dari kemungkinan yang bisa keluar dari situ, belum mau, masih takut ini dan itu, maka there's nothing I can do. There's nothing I can do. Saya cuma bisa menjadi pendengar. Saya paham bahwa dia besok akan datang lagi dengan cerita yang sama. Sebulan lagi dengan cerita yang sama. 3 tahun lagi dengan cerita yang sama. Diulang aja. Tetapi there's really nothing I can do. Kalau saya sebagai teman, ya udah didengerin aja. Karena memang dia belum siap. Nah, ini situasinya seperti ini. Situasinya adalah seseorang berada di dalam situasi yang membuat dia berpikir saya adalah korban, there's nothing I can do, saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan besok datang lagi dengan cerita yang sama, dengan ceritanya sama, tetapi peristiwa baru diulang lagi, ceritanya sama. Kalau saya kadang-kadang, ini saya jadi akhirnya mungkin cerita tentang aku sendiri ya. Keuntungannya dari saya adalah saya tidak perlu harus mengikuti orang tersebut dari hari ke hari. Paling saya ketemu sebulan sekali, atau mungkin lebih dari sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. It happens. Jadi saya cuma bisa, gitu aja. Bayangkan kalau dia berada di lingkungan di mana dia harus berulang kali mengerjakan hal yang sama, berputar di situ. Itu melelahkan sekali kalau menurut saya. Dan it's like wasting the time, wasting the time. Nggak pernah bisa launching dari situasi yang begitu bundet. Dia punya pilihan untuk loncat dari situasi bundet itu, tapi dia memilih untuk berada di dalam dan mengikuti drama itu, dan barangkali itulah kebahagiaan dia di dalam drama tersebut. But it's everyone's business. Itu terserah dia. Saya nggak tahu kenapa lama sekali berkutat di situ. Sorry karena saya mencoba untuk menjelaskan bahwa kadang-kadang memang there's nothing we can do, dan kalau orang memilih berada di dalam masalah, barangkali memang itu jalan yang dia pilih, so what gitu ya. Dan sama sekali tidak mengecilkan. When you are in the present moment, you are completely safe. Dan kembali lagi dikatakan, ada orang yang saya bilang tadi sudah sampai 3 tahun ceritanya sama, diulang-ulang, tetapi sebenarnya look at them. Ya, mereka bisa berkeluh kesah dari A sampai Z, ketemu lagi menangisi hal yang sama, tetapi sebenarnya mereka tetap dalam kondisi yang aman. Buktinya setelah 2 tahun masih sama, mereka masih sejahteranya masih sama, sehatnya masih sama, dan ceritanya masih sama, setidaknya bertahan kan, they're completely safe. Nah, saya nggak tahu kenapa ceritanya begitu negatif di sini. Saya sebenarnya nggak mau mengajak ke situ, tapi gambar tarot ini seperti membawa saya pada situasi tersebut. Saya kembali ke hal yang positif adalah di sini adalah kesempatan ketika kita bisa healing, keluar dari situasi yang bolak-balik terjadi. Tetapi ya, kita harus menyadari bahwa kita itu terbebani, kadang-kadang bukan karena beban itu sendiri, tetapi kita menempatkan beban itu di kepala dan di pundak kita. Kalau kita bisa mengeluarkan, memindahkan beban itu tidak di kepala dan di pundak kita, tetapi di tempat yang seharusnya, tidak ada satu kesalahan, beban itu cuma milik satu orang, tetapi merupakan shared, ya, berbagi, maka barangkali kita bisa lebih enteng hidupnya. Dan apa sih yang menjadi akibat dari kalau kita terus menempatkan beban itu di kita? Rasa takut yang tidak pernah hilang, dan itu sebenarnya bukan hal yang positif. Anyway, kembali lagi di gambar ini,
Entah kenapa di belakang ceritanya begitu berat, tetapi kalau kita lihat di sini bulan conjunction dengan Jupiter dan trine dengan Venus is a very good thing. Ya, ketika kita bersama dengan orang yang seharusnya melindungi kita atau kita seharusnya melindungi seseorang dan kita paham benar tentang apa yang harus kita perjuangkan. Fokus pada perbaikan. Kalau perbaikan itu hanya bisa diperoleh dengan kita berani mengungkapkan kebenaran apa adanya tanpa takut A, I, U, E, O. Dan kalau memang benar terjadi konfrontasi, tetapi itu membuka pada kesempatan baru, itu yang disebut dengan miracle healing. Oke, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.